وآله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهد قلبي وسدد لساني بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. Kita sampai pada muqaddimah pengarang kitab. Muqaddimah itu bisa dibaca dua. Catat yang bawa catatan. Muqaddimah bisa dibaca muqaddimah, bisa dibaca muqaddamah. Bisa dengan kasrah, bisa dengan fathah. Muqaddimah, muqaddamah. Kalau muqaddimah itu sebagaimana kita tahu ya, MC, segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat pada hari ini. Nah, itu namanya muqaddimah. Muqaddimah itu secara umum pasti ada kaitannya dengan isi yang mau dibicarain. Itu muqaddimah. Secara umum apa? Pasti ada kaitannya. Kayak MC lagi acara pernikahan pasti ngomongnya segala puji bagi Allah yang pada hari ini memberikan kita nikmat dalam acara walimatul ursi, kan gitu. Berarti orang paham, oh ini isinya nikahan. Begitu juga kitab yang dibahas apa, rata-rata dari awal udah ketahuan dari muqaddimah ya. Dan muqaddimah secara umum itu berbentuk biasa saja. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah, rata-rata gitu. Terus amma ba'du ya. Jadi muqaddimah yang pertama dengan kasrah muqaddimah sebagaimana muqaddimah kita tahu. Nah, kalau dibaca muqaddamah pakai fathah itu biasanya di dalam muqaddimah tersebut yang menggunakan fathah muqaddamah. Jadi sama, ini dua-duanya sama, muqaddimah muqaddamah sama. Bisa dibaca dua. Tapi kalau muqaddamah rata-rata isinya ketika dituliskan muqaddimah, saya nanti akan membahas di dalam kitab ini sekian bab. Bab pertama begini, bab kedua begini, bab. Nah, jadi dari awal tanpa kita kupas-kupas isi kitab, lihat muqaddimahnya. Pada dikupas secara umum garis besarnya. Yang jika kita menguasai isi kitab tersebut, kita menggunakan muqaddimah buat pelajaran, jadi bab 1 sekian, nanti di bab ini ada begini ya, nanti akan ada kasus begini ini, nanti di tengah-tengah tuh ada kejadian begini, itu dia udah nguasain kitab. Itu namanya muqaddamah. Jadi muqaddimah bisa dibaca muqaddimah, bisa dibaca apa? Muqaddamah. Muqaddimah secara arti adalah yang terdapat duluan, yang di depan, muqaddimah. Kalau muqaddamah secara arti, secara harfiah yang dikedepankan, beda kan? Yang pertama yang ada di depan, muqaddimah. Yang kedua yang dikedepankan. Berarti ada beberapa poin yang ditaruh di awal, yang nanti dibahas lagi di tengah-tengah. Bedanya apa? Ya cuma di harokat. Cuma orang Arab bisa menggunakan dua kalimat. Jadi kalau ada syekh, kalau ada ustadz, baik hari ini kita belajar muqaddamah dulu, kita udah paham, oh itu muqaddimah. Oh bacanya muqaddamah, kan tadi udah dibilangin ada dua cara bacanya. Itu hal sepele, itu hal kecil sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa di dalam kitab rata-rata bismillah ya. Bismillah di sini disebut bismillah syarih. Bismillah yang memang pada peruntukannya untuk kitab-kitab yang memang syar'i. Jadi hukumnya bismillah ketika nulis kitab-kitab syar'i, hukumnya sunnah. Kalau bismillah dalam kitab-kitab hukmiyah, misalnya ada kitab bahasa Arab nih, misalnya kitabnya bahasa Arab tapi isinya tentang kimia, nggak ada hubungan sama agama misalnya, itu pakai bismillah bagus, nggak pakai bismillah juga bagus. Tapi ada juga kitab sejarah, saya punya kitab namanya Siratu Rasulillah, Safwatus Siyar, Siratu Rasulillah.
itu milik mantan mufti Mesir, Syekh Ahmad Kaftaru. Itu terkenal banget, Syekh Ahmad Kaftaru. Ketika membahas tentang sejarah Nabi, nggak pakai bismillah, langsung isi. Dulu bangsa Arab terbagi sekian bagian. Kanal Arab tanqasimu ila salasati aqsam. Dulu bangsa Arab terbagi 3 bagi, nggak pakai bismillah. Nah itu hukumnya gimana? Hukumnya boleh dengan syarat itu ta'jilan bil maksud. Ta'jilan bil maksud artinya mensegerakan isi daripada kitab, sehingga para pelajar langsung antusias ke dalam isi kitab. Jadi begitu buka kitab, dulu bangsa Arab ada 3 bagian, langsung fokus ke situ. Itu namanya ta'jilan bil maksud. Manfaatnya apa tahu kayak gini? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Itu saya tahunya dari guru-guru. Ya ini kalau belajar ilmu mantik, belajar ilmu logika, itu gunanya apaan ya? Udah begitu. Tapi ketika kita jadi ulama besar itu penting. Kita mau nulis bismillah ada niatnya, nggak nulis bismillah ada niatnya. Jadi ketika ketemu kitab bahasa Arab, misalnya kitabnya bagus dari impor dari Suriah atau dari Mesir, tiba-tiba nggak ada bismillah. Ini kitab salah cetak kali ini. Enggak, itu kan tadi yang dibilang ta'jilan bil maksud. Rata-rata yang tidak pakai bismillah ketika ngomongin sejarah, ngomongin perang itu nggak pakai bismillah. Bukan berarti makruh, enggak, tapi tujuannya adalah si pengarang kitab pengen konsentrasi orang langsung tumpah. Nah, kadang-kadang begini yang dikhawatirkan ketika dia nulis bismillah nih, misalkan ini syekh utama yang ngarang kitab ya. Misalkan si A mengarang kitab terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Dia khawatir kalau dia nulis bismillah nanti akan ada generasi selanjutnya yang mensyarahkan kitabnya bertele-tele menerangkan sehingga maksud dari tujuan itu yang tadinya dia mau bahas masalah perang pada zaman dulu, pada zaman terjadi perang barbar Mongolia misalnya, itu akhirnya nggak konsen di situ. Belum apa-apa udah ngomongin bismillah. Ini kayak kita sekarang belum apa-apa bismillah udah panjang banget, udah 10 menit. Itu gara-gara nulis bismillah. Dan bismillah bisa jadi panjang nanti pembahasannya. Tuh. Belum lagi masalah fadilahnya. Tuh. Fadilah bismillah dalam hadis kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bacalah bismillah setiap memasuki kemaluan istrimu, setiap berhubungan dengan nanti begitu lahir anak, itu bismillah itu ada di dalam darah daging si A. Seumur hidup itu anak, bismillah itu terus kebaca berbentuk darah dan daging. Si anak ngamalin juga nanti dia kawin, baca bismillah, nyambung terus, pahala nggak putus sampai hari kiamat. Hanya gara-gara itu masalah fadilah. Ada lagi bapaknya seorang bapak biasa-biasa saja. Ini kisah masyhur banget ya. Kisah orang-orang terdahulu. Orang biasa aja, mohon maaf, sholatnya bolong-bolong, maksiat juga lagi. Tapi dia punya anak disayang banget. Dikirim ke guru ngaji. Ya guru ngaji cek yang muridnya cuma 5. Baca bismillah, diamalin kata gurunya. Jangan lupa ya nak, kalau kemana-mana baca bismillah, ngapain aja yang bagus-bagus baca diamalin. Satu waktu bapaknya meninggal. Tiba-tiba di dalam kubur dikasih nikmat. Satu saat ada yang mimpiin, bagaimana keadaanmu? Kamu kan dulu terkenal orang biasa-biasa aja. Udah gitu malas juga ke mushola lagi. Alhamdulillah Allah beri saya pakaian yang bagus, makanan yang enak, bahkan dikasih baju yang sutra, mahkota dan dengan sebab apa? Sebab saya punya anak, saya suruh ke guru ngaji, diajarin sampai sekarang tuh anak masih nyebut-nyebut ngapain aja gara-gara saya suruh ngaji. Itu afdhaliyah bismillah. Terlalu banyak masalah bismillah. Satu lagi biar nggak terlalu bertele-tele. Pasti belum pernah dengar, atau mungkin pernah dengar tapi dulu kapan lupa. Dulu Fir'aun itu beriman kepada Allah, bukan ujuk-ujuk dia jadi kafir. Fir'aun ini Nabi Musa ya, Fir'aun kan banyak ada generasinya. Fir'aun pada zaman Nabi Musa itu dulu beriman kepada Allah ya. Ketika dia sudah terlalu berjaya, akhirnya dia menisbatkan dirinya tuh. Dulu Fir'aun di dalam kitab yang sama tadi Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah karangan Muhammad Bika Abdul Aziz ulama Mesir.
Fir'aun pernah memerintahkan salah seorang penulis pengukir pintu, ditulis di pintunya Bismillah, hanya Bismillah tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim. Ceritanya, singkat cerita, Fir'aun kan kita tahu gimana, jahat, membunuh dan lain sebagainya. Nabi Musa dakwahnya mentah kan. Nabi Musa ngeluh nih di dalam kitab tersebut Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Ini kitab disebarluaskan oleh Habib Salim Jindan. Saya punya bukunya tua dan ada tulisan tangan Habib Salim Jindan, itu saya taruh di Instagram saya. Tahun berapa itu? 1300 lah. 100 tahun atau berapa ratus tahun. Mungkin 80 atau 90 tahun yang lalu. Itu warisan dari ulama pula waktu itu. Jadi ketemu di gudang. Itu kitab tersebut bilang Fir'aun dulu, karena Fir'aun itu pernah beriman. Terus amara Fir'aun ayyuktab min babihil kharij bismillah. Fir'aun memerintahkan kepada tukang kaligrafi supaya nulis di pintu keluar rumahnya. Maksudnya berarti pintu bagian dalam. Jadi kalau mau keluar dia ingat ada bismillah. Ya. Satu waktu Nabi Musa ngeluh, ya Allah, ya Rabb, kata Nabi Musa, da'autuhu ilal khair walam ya'thar minhu syai'an. Saya udah berusaha berdakwah ke Fir'aun tapi nggak ngebekas sama sekali. Kata Nabi Musa, baru ngomong gitu doang, Allah udah paham. Kata Allah, la'allaka turidu ihlakahu. Seakan-akan engkau Musa ngomong begitu, kamu pengen Fir'aun binasa. Kata Allah, walakin inni la uriduhul an. Tapi saya tidak mau membinasakan Fir'aun sekarang, karena dia ada di dalam rumahnya. Li'anni anzuru ila babihil kharij bismillah. Karena saya memandang tulisan bismillah yang ada di pintu keluar. Jadi ditunggu tuh, kenapa Nabi Musa kisahnya itu harus ke tengah laut dan membelah. Salah satu hikmahnya adalah radius sir bismillah tadi terlalu jauh. Jadi berkahnya itu sampai sampung ke kota, sampai dia keluar kota itu baru bismillahnya itu hilang gitunya, kesaktiannya gitu. Barulah dia ditenggelamkan di laut. Jarang dengar kan? Saya aja baru tahu dari kitab itu. Wah, ini unik juga kisah, jarang yang riwayatin. Jadi kehebatan bismillah itu baru bismillah tanpa Ar-Rahmanir Rahim. Makanya orang tua kita dulu bismillah jangan lupa. Mau kemana aja naik motor bismillah, walaupun bismillah doang nggak apa-apa. Tapi afdalnya tetap Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahillazi nazzala kitab tibyanan likulli syai'in. Ini sengaja nggak di copy karena nanti nggak kepake lagi, cuma selembar doang soalnya. Jadi silakan untuk mengikat ilmunya dicatat aja. Alhamdulillahillazi nazzala kitab tibyanan likulli syai'in. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Alkitab itu tibyan, penerang, penjelas likulli syai'in bagi sesuatu, semua sesuatu. Wa hudan wa rahmah wa busyra wal muslimin, dan petunjuk dan rahmat dan busyra, kabar gembira lil muslimin bagi orang-orang muslim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin al-mab'uts bisunnati tahirah. Dan salawat dan salam kepada Nabi al-Amin yang dijuluki sebagai al-Amin, al-mab'uts bisunnati tahirah, yang mana Nabi Muhammad diutus dengan membawa sunnah yang suci. Jadi sunnah Nabi itu hukumnya apa? Suci. Tapi sunnah terbagi dua. Ada sunnah basyariyah, ada sunnah yang memang tabi'iyah, sunnah Nabi. Kalau bahasa gampang ini, pertama sunnah Nabi, kedua sunnah Rasul. Itu sunnah Nabi sama sunnah Rasul. Sama aja apa beda tuh? Sama secara sebutan, tapi maknanya berbeda. Jadi sunnah Nabi itu yang basyariyah, yang manusiawi, yang tabi'iyah, yang bawaan. Ada lagi sunnah Rasul, sunnah yang memang sebetulnya itu adalah wahyu. Jadi sunnah Rasul dinisbatkan ke kerasulannya. Ada sunnah yang pertama dinisbatkan ke kenabiannya, kemanusiawiannya Nabi. Ada sunnah yang dinisbatkan ke kerasulannya Nabi. Keduanya ini ada samanya, ada bedanya. Kita cuma bahas yang pertama, sunnah yang pertama, sunnah basyariyah atau sunnah Nabi atau sunnah tabi'iyah, sunnah bawaan.
seperti memakai sendal kanan, masuk kamar mandi pakai penutup kepala. Tuh, jarang kan? Pakai kamar mandi pakai penutup kepala dan pakai sendal. Walaupun mungkin sekarang toilet kita bersih, mungkin kita berpikir udah nggak relevan, tapi penting sekali buat beberapa orang. Ternyata ilmu kedokteran itu meneliti, itu kalau kita ke kamar mandi nggak pakai sendal sama nggak pakai penutup kepala, itu kita akan kena bakteri yang membuat rambut kita rontok. Makanya banyak rambut rontok di kamar mandi. Dulu ceceknya ustadz saya atau istrinya ustadz, itu kalau kamar mandi pasti pakai anduk kecil begini, walaupun rambutnya tetap kelihatan. Kamar mandi ditudung gitu. Jadi kalau nggak ada peci, topi atau anduk kecil gini aja. Bahkan di Hadramaut di Yaman itu dilatih saking detailnya sunnah Nabi sekecil apapun. Kalau lupa masuk kamar mandi pakai peci, itu disuruh palanya diginiin, ditutup. Terus diem aja begitu selama di kamar mandi sambil mandi itu enggak. Itu cuma syarat doang nutup kepala untuk keluar dulu ngambil peci. Kalau mau buang air, kalau mau mandi ya dibuka. Kalau mau buang air, mau pipis, mau cuma sikat gigi, mau ngapain aja pakai peci. Jadi sediakan satu peci ya yang rada-rada buluk lah gitu, peci biasa yang putih ini kayak gini nih. Ini kan peci murah nih 10.000. Sediain peci kayak gini buat masuk kamar mandi. Tapi makruh itu peci yang dibawa sholat buat masuk kamar mandi, makruh. Tapi boleh nggak apa-apa, nggak dosa, makruh. Itu sama ulama Hadramaut itu diledekin begini, masa iya kamu ketemu Tuhan masuk kamar mandi kamu pakai juga? Bahkan sampai cincin kalau masuk kamar mandi sunahnya dicopot. Jadi apa yang ketemu Allah, maksudnya kita ibadah, masuk kamar mandi jangan dipakai. Jadi kalau kita mau kamar mandi pakai peci, pecinya sediakan yang peci biasa buat khusus kamar mandi, maksudnya gitu. Apa aja tuh tasbih jangan dibawa, apalagi Quran jangan dibawa. Dosa enggak dosa, makruh. Ada tulisan Arab jangan dibawa, tuh. Enggak bakal sambar petir juga, enggak kualat, tapi hukumnya makruh. Itu hal sepele sekecil itu. Jadi pakai penutup kepala sama sendal tuh. Tujuannya apa? Sendal itu zaman dulu itu manfaatnya banyak, biar nggak kepleset, nggak kena cacing, nggak kena kelabang tuh sendal. Tapi sekarang relevan nggak? Relevan. Apalagi ngontrak kayak saya, kontrakan bekas orang, ubinnya bener tak udah pasti banyak cacingnya, orang ketemu kelabang mulu. Berarti sunnah Nabi itu tetap relevan sampai akhir zaman. Mungkin kita yang kaya mungkin nggak ngalamin, mungkin. Itu juga orang kaya kalau bersih pasti pakai sendal, pasti itu. Dan dalam hadis Nabi boleh dicek di Profesor Doktor Zaidul Akbar. Siapa yang nggak kenal? Dia pernah ngupas itu kamar mandi, kaki dan kepala di kamar mandi itu adalah jalur masuknya jin karena hawanya dingin. Makanya banyak orang yang minyi gara-gara masuk kamar mandi jarang pakai sendal, penyakitan dah. Tuh, jadi biasakan masuk kamar mandi mau bersih mau kotor harus pakai sendal. Apalagi di Madura kamar mandinya campur tanah, tuh. Pasti pakai sendal itu. Penting itu. Kalau masalah mandi boleh telanjang, boleh pakai gamis. Sediakan kalau kita mau pakai gamis, sediakanlah gamis yang khusus untuk mandi. Ya. Kalau ulama-ulama itu dia pantang mandi telanjang. Tapi kalau kita orang awam nggak apa-apa mandi telanjang. Yang penting jangan lupa baca Bismillah atau Bismillahi la ilaha ghairuh untuk melepas pakaian. Itu penting itu. Bisunnati thahirah, dengan sunnah yang suci. Jadi sunnah Nabi itu suci apa saja bentuknya. Ada sunnah yang memang basyariah, yang katakanlah sepele, makan 3 jari, dikunyah 21 kali, itu sepele. Artinya kita mau tinggalkan boleh, nggak tinggalkan juga boleh. Tapi kalau ulama itu pantang. Nah kalau sunnah Rasul, sunnah yang dinisbatkan kepada kerasulan itu banyak sekali. Akhlaknya, nah itu sunnah Rasul yang sifatnya gede-gede. Akhlaknya, cara bicaranya, adabnya itu sunnah Rasul. Bedanya di situ sih. Ya. Maksudnya berbicara dengan orang itu udah lebih ke Rasul. Terus hadis sunnah bukan?
sunnah, tapi nisbatnya ke wahyu. Karena Allah bilang wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ngomong nggak ngomong biasa tapi wahyu. Berarti hakikatnya Nabi ngomong itu Quran juga. Cuman nggak boleh dicampur dalam Quran. Dulu Abu Hurairah begitu pengumpulan mushaf Quran itu nggak diajak deh. Sama Umar itu, awas Abu Hurairah kalau masuk saya pukulin. Itu benar-benar. Abu Hurairah tuh paling sering bergaul dengan Nabi karena dia ahlus sufah, emang nggak punya rumah, makannya ditanggung Nabi, tinggal di emperan masjid. Jadi ada pesantren Nabi. Jadi pesantren itu dari zaman Nabi udah ada ya. Itu salah satu muridnya adalah Abu Hurairah, Abu Ibnu Mas'ud yang gitu-gitu. Itu hafal hadis kan banyak. Jadi dikit-dikit kalau ngomong qala Rasulullah. Sama Umar itu sampai 2 menit. Awas nanti kalau kumpul wahyu lagi mau bukuin Quran, awas lo kalau ngikut ke dalam majelis. Sampai dilarang deh. Saking apa? Takutnya dia ceplosan, kecatat lagi. Ya. Tapi hakikatnya Nabi ngomong itu wahyu. Ya. Bisunnah at-tahirah. Sunnah itu secara bahasa dia jalan. At-tariqah. Sunnah secara bahasa dia apa? At-tariqah. Catat. Sunnah secara bahasa lughatan ada at-tariqah, jalan. Nah kalau gigi kita nih bahasa apa? Sinnun, sinnah. Sinnun apa? Gigi, yaitu sesuatu yang berjalan tumbuh per tahun. Gigi per tahun tumbuh. Makanya kalau kambing, kebo dilihatnya dari mana? Gigi. Dari gigi. Jadi sinnah itu artinya apa? Sinnun, gigi. Asnan. Kalau sunnah itu sunnah, tariqah, jalan. Wa ala alihi wa ashabih, dan atas keluarganya, wa ashabi, dan sahabat-sahabatnya. Mengapa kita mengucapkan keluarga Nabi wa ala ali? Nah, wa ala ali bukan wa ala ahli. Padahal keluarga bahasa Arab apa? Ahlun, ya kan? Tapi untuk keluarga Nabi alun, ditakhfif. Ya, kayak semalam saya ngomong tuh. Jadi bahasa Arab itu unik. Jadi sesama huruf ziyadah tambahan atau sesama huruf ilat, kita yang ngerti orang yang belajar nahwu ya, itu seperti hamzah dan ha itu boleh diganti sesama dia. Jadi ahlun artinya keluarga, alun artinya keluarga juga. Bedanya di mana? Kalau ahlun itu keluarga biasa, ahlun keluarga biasa, seperti Nabi Nuh, innahu apa yang anaknya tuh, innahu minni, ya, innahu minni, kata Allah innahu laisat min ahlika, sesungguhnya anakmu Kan'an itu bukan ahlimu, bukan keluarga. Alun artinya keluarga. Nah kalau alun haknya diganti dengan hamzah, kemudian hamzahnya ditakhfif jadi alif, alun artinya keluarga yang istimewa. Nah keluarga yang apa? Istimewa. Jadi buat keluarga Nabi itu istimewa, pakainya alun bukan ahlun. Tapi boleh nggak ngomong ahlun? Boleh. Kadang-kadang kan kita ngomong ahlul bait, tapi kadang-kadang kita ngomong alul bait. Kayak kemarin syair ya ahla baitin nabi, kadang-kadang begitu, kadang-kadang ya ahla baitin nabi. Tuh. Jadi ahlun dan alun itu sama. Tapi kalau alun itu istimewa. Mana contohnya? Dalilnya Quran. Kadabi ali fir'aun wa malaihi, seperti gerombolan keluarga pakainya alun. Kenapa? Karena keluarga istana, dibilangnya alun bukan ahlun, ya kan? Ketika Al-Quran ngomong keluarga Fir'aun ngomongnya alu fir'aun bukan ahlu fir'aun, karena keluarga istimewa. Kirain azan kapal lewat. Paham bedanya? Apa? Ahlun dan alun. Kalau ahlun keluarga biasa, alun. Tapi, nah ini unik lagi, dua-duanya ini hurufnya nggak asli. Ya loh, kok nggak asli? Ya itulah Quran. Dua-duanya ini hurufnya palsu, huruf gantian. Ternyata aslinya ahlun dan alun, dua-duanya adalah aslinya aulun, awal, pakai waw. Nah, pakai waw asal awal, aulun. Nah, ketika dibalikan ke aslinya pakai waw, maka secara maknawiyah keluarga adalah orang-orang yang pertama nolongin kita ketika kita susah, ketika kejeblos, ketika kegencet, rumah kebakaran. Siapa yang paling khawatir?
Keluarga itu filosofisnya. Jadi ahlun dan alun dua-duanya adalah perubahan dari aulun, awal. Jadi orang yang awal kalau kita kenapa-napa. Kalau tetangga mungkin ya Allah kasihan banget, tapi kalau gini, wah, sampai ngeriang-ngeriang, nangis. Mana dalil, mana bukti di Quran kalau dua-duanya atau tiga-tiganya itu bisa bergantian? Contohnya surat Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, qiraat Hafs. Kalau qiraat Warasy, wa lam yakul lahu kuf'an pakai hamzah. Qiraat yang lain Ad-Duri, wa lam yakul lahu kufa. Makanya Muammar 3 kali balik. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa lam yakul lahu kuf'an ahad, wa lam yakul lahu kufuwa, wa lam yakul lahu kufa. Unik enggak ada Quran? Itu namanya ibdalul huruf ya, mengganti sesama huruf illah. Jadi wala ali, alun asalnya udah tahu ya. Alun asalnya adalah ahlun. Dan dua-duanya ini berasal dari aulun, pakai waw, awal. Yaitu orang-orang yang pertama-tama ikut sibuk kalau kita kenapa-napa. Jadi keluarga secara bahasa bukan hanya dari darah, tapi juga dari kekerabatan. Makanya Imam Nawawi Al-Bantani di dalam syarah Kasyifatus Saja mengatakan alu Muhammadin kullu taqiyyin. Alu Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Nabi Muhammad semua orang bertakwa. Ketika dia bertakwa, dia sebenarnya keluarga Nabi Muhammad, bukan cuma habaib. Wala ali wa ashab itu sahbun, sahabat. Apa sih sahabat itu? Nah, dalam definisi Safinatun Najah, sahabat, syaratnya sahabat, catat dafa, syaratnya sahabat orang yang hidup di zaman Nabi, melihat Nabi walaupun hanya seliwatan, melihat Nabi dan beriman kepada Nabi. Hidup di zaman Nabi, pernah melihat Nabi dan beriman kepada Nabi, itu sahabat. Kalau tabi'in walaupun hidup di zaman Nabi tapi nggak pernah lihat Nabi, itu namanya tabi'in. Kalau tabi'in walaupun hidup di zaman Nabi tapi cuma melihat orang yang pernah melihat Nabi, itu namanya tabi'in, walaupun sezaman, seperti Uwais Al-Qarni, nggak dibilang sahabat, dibilangnya apa? Tabi'in, karena nggak ketemu Nabi. Wa ala alihi wa ashab ulil manaqibil fakhirah, yang memiliki sejarah yang membanggakan fid din wa dunya wal akhirah. Amma ba'du fa inna Allah tabaraka wa taala amarna biruju' ila kitabih. Wah, ini unik nih. Kata Syekh Sayyid Alwi bin Abbas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, amarona, birruju', untuk senantiasa kembali ila kitabih, kepada Quran. Oh, jadi seruan kembali ke Quran juga ada ulama kita, bukan ulama sebelah juga doang. Jadi ulama kita pun menyuruh kita semua. Dia mengatakan bahwa Allah menyuruh kita semua kembali kepada kitab. Itu betul, seruan kita kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Itu benar, jangan disalahin. Yang berbeda maknanya. Yang berbeda apa? Cara pemahamannya. Jadi beliau juga mengatakan begitu ya. Wa ila sunnati sayyidi ahbabih, dan kepada sunnah junjungan para kekasihnya. Wa dzalika inda nuzulil musykilat. Kapan harus kembali ke Quran dan sunnah? Kapan? Nah, itu pertanyaannya. Di sini dijelaskan wa dzalika inda nuzulil musykilat. Kapan kita harus kembali? Ketika terjadinya sesuatu yang muskil, perkara-perkara yang membingungkan. Disitulah kita kembali ke Quran dan sunnah. Wa wuqu'il mu'dilat, dan terjadinya perkara-perkara yang simpang siur. Jadi ketika terjadi perkara simpang siur, bacalah Quran dan sunnah.
Qala Allah Ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian saling berselisih paham di dalam urusan sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu lebih baik dan lebih bagus takwilnya. Nah, ayat ini memerintahkan secara umum siapa saja untuk kembali kepada Quran dan tapi ayat akhirnya barusan wa ahsanu ta'wila. Nah, ini yang menjadi poin para ulama. Sekecil ini saja, kata-kata ini saja jadi kuncinya. Wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik takwil. Permasalahannya, apakah semua orang umum bisa mentakwil? Nah, ini disinilah baru muncul siapa sebenarnya yang wajib kembali Quran dan hadis. Jadi bukan kita suruh kembali Quran dan hadis, ulama, kita cuma ngikut. Emang jago banget apa kita hafal hadis banyak? Dikit-dikit mana dalilnya? Mana dalilnya? Walamma kanatil hawadits al-basyariyah, dan ketika terjadinya perselisihan, terjadinya problematika kehidupan al-basyariyah manusia, la taqifu inda haddin, yang tidak terpaku kepada satu patokan saja, ya. Yang namanya kehidupan pasti dinamis, ya, tidak terpaku satu patokan. Uhtija fi takhrijiha ala usuliha, maka perkara-perkara yang simpang siur harus kembali kepada usulnya, harus ditarik usulnya. Mohon maaf, bukan membahas yang sensitif, perokok. Harus ditarik ke usulnya, haramnya, keharamannya dari mana, makruhnya dari mana, bolehnya dari mana, nggak bolehnya dari mana. Harus didefinisikan dulu apakah itu rokok. Apakah ada dalil yang terang-terangan melarang? Ditarik dulu ke usul, ke atas. Rokok itu definisinya apa? Apa sih yang dibakar? Oh, rokok itu haramnya karena membinasakan. Apakah iya rokok doang yang membinasakan? Kalau begitu jangan pelihara mobil, itu asapnya juga membinasakannya. Nah, ketika hal-hal kayak gitu kan simpang siur loh. Maka harus ditarik ke usul. Kalau jika ditarik ke usul, maka pendapat itu semua akan mengerucut. Tuh. Apa sih yang Allah maksud janganlah membinasakan dirimu jangan mencelupkan tanganmu kepada kebinasan? Apa sih maksudnya itu? Apakah itu doang perkaranya? Kan banyak. Kalau begitu apa aja nggak boleh? Kawin dua juga nggak boleh dong membinasakan. Ini rokok haram, kawin dua sunnah. Giliran kawin dua sunnah, rokok haram. Ala usuliha, harus dikembalikan ke usul, ke akar. Siapa yang bisa kembali ke akar? Ya ulama, bukan kita. Kita cuma ngikut aja. Ila ma'rifatil adillah, harus tahu kepada dalil. Wa tahqiqi masalikil illah, dan harus mengetahui tahqiq, metode itu cara-cara merangkum hukum. Jadi jalur-jalur penyakitnya itu di mana? Jalur-jalur penyakitnya di mana? Ada hal sepele, masalah. Udah azan belum? Nah, dikit lagi. Masalah sepele. Kalau nyentuh bini, batal wudu tau nggak? Kan panjang ceritanya. Versi A nggak batal kecuali dengan syah. Nah, itu pakai mazhab dia. Kalau ulama pakai mazhab, kita pusing dengarnya. Maka Imam Syafi'i dengan sangat hati-hati mengatakan batal. Kesentuh sebentar tanpa penghalang, syahwat tidak syahwat, kesentuh sengaja tidak sengaja batal. Imam Syafi'i menggunakan dalil ini. Mengapa kita wajib berkeyakinan di mazhab Syafi'i sentuhan dengan yang bukan mahram batal, sengaja tidak sengaja, sebentar atau lama, syahwat tidak syahwat. Jadi orang-orang yang mengatakan batal tidak batal, ini dalilnya satu sebenarnya. Mereka mengatakan Nabi Muhammad ketika sholat tahajud itu menggeser kakinya Siti
Aisyah. Itu dijadikan dalil. Hanya segitu aja. Segitu tok. Menggeser kaki. Pikiran kita gimana? Batal. Tapi Imam Syafi'i cerdas. Jauh sekali pikirannya. Baik kata Imam Syafi'i ketika berdebat dengan Imam Ahmad. Itu terjadi musim panas, musim dingin. Kaget. Kok nanyanya begitu Syafi'i? Iya dong. Kalau musim panas dia nggak pakai kaos kaki. Kalau musim dingin dia pakai kaos kaki. Karena Imam Syafi'i lama sekali hidup di Mekah, 20 tahun. Dengan Bani Huzail yang memang kebiasaannya badui banget. Kalau panas nggak pakai kaos, ketika dingin pakai kaos. Sekarang Nabi ketika geser kakinya Aisyah pakai kaos kaki apa enggak? Bingung ya? Maka di dalam thariqat Imam Syafi'i ada definisi, ada hukum idza tatarraqal ihtimal saqata anhul istidlal. Kalau terlalu banyak kemungkinan itu jangan dipakai. Oh kemungkinan pakai kaos kaki, kemungkinan udah batal aja biar aman. Idza tatarraqal ihtimal saqata anhul istidlal. Kalau terlalu banyak kemungkinan begini udah cari yang aman aja. Itu cara bermadzhab Imam Syafi'i. Jadi mau daripada ruwet kapan terjadinya, musim panas, musim dingin pakai sarung tangan apa enggak, udah batal. Hebat gak tuh? Hebat itu. Hanya orang-orang yang hatinya bersih sekali. Terus air mustakmal. Air kalau wudhu itu mustakmal kan? Kalau pemahaman kita nggak boleh dipakai lagi untuk wudhu yang baru. Mengapa Imam Syafi'i mengatakan itu air mustakmal? Padahal nggak ada zaman Nabi kagak diajarin tuh air mustakmal. Kayak kita tahu kan air mustakmal ya, air yang udah dipakai. Itu kan ada hukumnya, ada syaratnya, ada 4. Nanti itu kita di tengah-tengah karena ada mengisya. Nah Imam Syafi'i itu simple, dia ngambilnya dari hadis Nabi. Emang nggak pakai hadis? Emang nggak mazhab Syafi'i dibuat-buat, dibecandain? Enggak, itu pakai hadis. Kata Nabi orang yang wudhu dosanya rontok bersama air wudhu. Masa kita mau pakai air yang ada dosa orang? Hebat nggak? Cara berpikirnya Imam. Padahal itu bid'ah, itu berpikir begitu bid'ah, nggak ada yang ngajarin. Tapi kecerdasan batin itu nggak bisa. Akhirnya si Imam Syafi'i ini sendiri nggak nyaman pakai wudhu yang udah mustakmal, dia nggak nyaman, nggak bisa, batinnya nolak. Walaupun Nabi nggak ngajarin. Padahal kalau mau dipaksain bisa aja, tapi nggak tahu kenapa Allah kasih dia batin yang begitu luasnya, nggak bisa pakai air yang bekas orang. Bahkan di dalam kitab Taqriratus Sadidah, walaupun walau kana sabiyan, walau kana inda malikiyan bi ghairi niyah. Walaupun bekas wudhunya mazhab Hanafi yang wudhunya nggak pakai nih. Wudhu nggak pakai niat sah nggak dalam mazhab kita? Nggak sah, harusnya airnya nggak jadi mustakmal. Tapi Mas Syafi'i tetap nggak mau pakai kalau bekas Imam Hanafi. Kalau bekas mazhab Hanafiyah, walaupun wudhunya nggak sah, berarti harusnya nggak mustakmal kan? Tapi Imam Syafi'i tetap nggak boleh pakai air bekas wudhu orang yang wudhunya tidak nih niat, pakai bekas wudhu yang bekas anak sama. Udah paham sampai sini ya? Kepanjangan. Tapi itu hukum fikihnya udah dapat ya. Hal-hal sepele kita yang seharian itu dapat tadi ya. Kalau kita teliti banyak hal-hal yang penting sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.